والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا رحمن يا رحيم. Terima kasih Ustazah Triana selaku pemimpin Madrasatul Quran, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala urusannya, diberkahi keluarganya dan anak turunannya, Insya Allah. Alhamdulillah untuk peserta kali ini banyak ya, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang udah nyampe sekitar 70-an ya yang hadir. Baik, saya mau lihat di sini yang sudah menjadi guru, boleh angkat tangannya berapa orang saya sekira jadi guru, yang sudah menjadi guru. Yang sudah menjadi guru boleh angkat tangannya. Yang sudah menjadi guru tahfidz boleh diaktifkan videonya. Saya mau lihat, atau boleh pakai raise hand juga boleh. Lumayan banyak, alhamdulillah yang yang guru baru mungkin dalam semester ini ya. Dalam semester ini menjadi guru baru. Nah, di sini ada beberapa dari ustazah yang saya kenal. Oke, baik. Baik, Masya Allah, banyak ya yang hadir. Mudah-mudahan Insya Allah ilmu ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Yang perlu diketahui di halaqah ini atau di Idaratul Halaqah Al-Quraniyah ada beberapa hal. Tema kita hari ini Insya Allah manajemen halaqah dewasa, atau dalam bahasa Arabnya Idarat Al-Halaqah Al-Quraniyah. Sebenarnya ini referensinya dari pengalaman-pengalaman, ada pengalaman saya pribadi, ada juga pengalaman-pengalaman yang saya ambil dari daurah-daurah yang pernah saya hadir, daurah-daurah yang dimana yang senior dari saya, misalnya ada yang pernah saya hadir daurah namanya daurah Jaudat Al-Halaqah Al-Quraniyah. Apa itu daurah Jaudat Al-Halaqah Al-Quraniyah? Daurah tentang quality mengajar, meningkatkan quality mengajar Al-Quran Al-Karim. Itu kita belajarnya selama kurang lebih 3 hari, itu dari pagi sampai malam ya. Dan di sini kita hanya 1 jam, Masya Allah, 2 jam ya, 1 jam setengah mengenai materi. Tapi saya kasih 1 jam saja nanti, karena di sini saya rasa mungkin banyak tantangan-tantangan di lapangan. Namun di sini saya akan memberi cara-cara misalnya menghafal atau tips mengajar, misalnya sistem baca manajemen halaqah dalam dalam kelas itu seperti apa. Nah, ini saya kasih kurang lebih idealnya. Nah, tapi nanti kembali lagi ke lapangan masing-masing, itu pasti ada yang bisa diambil untuk dipraktek, silahkan. Yang tidak bisa dipraktekkan tidak apa-apa, boleh disimpan, karena mungkin masing-masing juga punya tantangan. Oh, ini nggak cocok dengan yang kita belajar hari ini. Jadi tips-tips bisa dipakai atau juga tidak bisa dipakai, mengenai tergantung melihat anak-anak atau ini kan dewasa ya, santri atau murid yang belajar dalam halaqah. Kita akan bahas apa aja. Slide yang di sini insya Allah semua pakai bahasa Arab, jadi siapkan pulpen dan ini ya untuk mencatat terjemahannya ataupun poin-poin yang berkaitan tentang slideshow yang ada. Baik, kita belajar di sini apa yang pertama, ahdafud daurah, tujuan dari kita belajar manajemen halaqah dewasa ini apa. Terus kita akan belajar skill maharat ta'limiyah, skill dalam manajemen halaqah dewasa. Terus yang terakhir adalah musykilat wa hulul, problem-problem yang kita hadapi dalam lapangan dan bagaimana bagaimana solusinya. Bagi ahdafud daurah, tujuan dari daurah ini yang pertama, tamnah muallim al-Quran al-qudra ala idarat halaqatihi bimahara wa fa'aliyah 'aliyah.
Ini insya Allah mudah-mudahan dari daurah ini seorang guru tahfidz Quran, ya seorang guru Quran, dia akan bisa memanage halaqahnya dengan kemahiran yang lebih meningkatkan lagi kemahirannya dan sangat efektif. Yang kedua, tamnahul muallim afdal turuq idarat jami' at-tullab fil halaqa fi anin wahid. Bagaimana memanage semua murid ya dalam satu halaqah dalam satu waktu ya, karena kadang-kadang kita hanya fokus ke satu aja, namun misalnya yang yang setelah setoran misalnya dia ngobrol sama temennya. Nah ini bagaimana supaya ini mereka tidak ada dalam halaqah itu mereka nggak ngobrol, nggak ketawa ketiwi, nggak misalnya ada yang sambil makan misalnya. Nah ini ini insya Allah mengajarkan gimana seorang guru memanage halaqahnya secara keseluruhan dan di waktu yang sama. Berikutnya, tub'idul mu'allim 'an al-'ashwa'i wa tuksir rutin al-halaqah, ya, menjauhkan seorang guru dari arah yang tidak jelas. Dan juga tuksir rutin al-halaqah, dan ada sesuatu setiap hari akan ada sesuatu yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya supaya halaqah itu tidak membosankan. Tamnah al-muallim aham al-maharat fi fan at-ta'amul ma'a at-tullab. Di sini insyaallah kita akan belajar bagaimana skill-skill bagaimana kita menghadapi murid-murid yang yang unik-unik ya insyaallah. Yang terakhir adalah tusahhil muallim hal mushkilat, ya kita di sini akan sedikit membantu guru-guru yang di lapangan ya untuk menghadapi tantangan-tantangan ketika atau saat mengajar. Ya, mungkin di sini halaqah, ya mungkin sering dengar kalimat halaqah Qur'ani atau halaqat Al-Quran. Halaqah itu dari arti halaq. Halaq itu melingkar. Nah, kalau kita lihat dulu ya ketika ketika ada setoran ya, maka ada halaqah. Ya, kalau kita lihat di sini bagaimana as-salafus salih cara mereka mengajarkan Al-Quran, kita melihat di sini kana 'inda Abi Darda radhiyallahu anhu 1600 wanifan فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 ولكل 10 منهم ملقن وكان يطوف عليهم قائما فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء وقرأ عليه. Jadi cara memanajemen halaqah ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi ulama kita pun melaksanakannya. Contoh seperti Abu Darda. Abu Darda ini adalah salah satu sahabat Rasulullah, ya, beliau diutuskan oleh Umar untuk mengajar di Dimashq, di Syam. Murid beliau adalah 1100 dan lebih sedikit, ya. Bahkan yaqra'un, mereka membaca, dan cara memanage halaqah itu 10-10. Jadi setiap 10 murid atau santri itu ada gurunya. Dan ini yang gurunya ini sudah termasuk mutqin, wa likulli 'ashratin minhum mulaqqin. Jadi setiap 10 ada mungkin kalau sekarang asisten guru lah. Ya, asisten guru. Terus Abu Darda ini keliling masjid, keliling halaqah, wa kan yatufu 'alaihim qa'im fa idza ahkama ar-rajulu minhum tahawwala ila Abi Darda wa qara'a 'alaihi. Kalau yang yang halaqah kecil ini sudah hafalannya bagus, bacaannya bagus, maka dia setelah setoran sama asisten guru, dia akan setoran, lolos dari asisten guru, dia akan setoran ke Abu Darda langsung, ya. Dan ini salah satu cara bagaimana memanage halaqah yang banyak santrinya atau muridnya, namun kita hanya seorang diri, kita sendiri. Kadang-kadang ini ada beberapa tantangan yang pernah kami alami, dan juga mungkin ada teman-teman di sini juga mengalami. Bukan rumah tahfidz yang tujuannya mungkin awalnya untuk mengajar anak diri sendiri, atau cuma satu komplek, misalnya anak satu komplek yang tujuannya mungkin cuma targetnya cuma 10 orang, ternyata membludak menjadi 30. Atau bahkan bisa jadi lebih dari itu. Nah, ini salah satu cara bagaimana manage halaqah. Ini kita belajar dari Abu Darda. Juga Ibn al-Akhram juga salah satu tabi'in
ya. Beliau mengatakan kanat Ibn al-Akhram rahimahullah taala kanat lahu halaqah 'azimah bi Jami' Dimashq, sama ini juga di Damaskus di Syam, yaqra'u 'alaihi at-talaba min ba'd al-fajr ila adh-dhuhr, ya. Muridnya itu setorannya dari habis subuh sampai zuhur. Waqad qala Muhammad bin Ali As-Sulami, salah satu muridnya, qumtu laylatan li akhudha an-nawbah 'ala Ibn al-Akhram فوجدت قد سبقني إلى حلقتي 30 قارئا وقال لم تدركني النوبة إلا بعد العصر. Ya, bahwa dia Muhammad bin Ali Sulami ini, dia suatu malam dia bangun sengaja bangun karena apa? Karena dia pengen dapat antrian yang pertama. Ketika dia bangun, terus dia ke masjid, ternyata ada yang lebih awal dari beliau, ya, salasuna qari'an, 30 yang sebelum Muhammad bin Ali Sulami. Dan berarti beliau yang 31. Nah, beliau yang ke-31 ini bacaannya adalah kapan? Setelah asar. Jadi ini Masya Allah semangatnya para ulama-ulama kita dalam mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai kita karena ada satu yang unik, ya, atau satu yang kreatif, ya, saya nggak bisa bilang nakal ataupun hafalannya bebal atau enggak, ya, karena semua memiliki keunikan sendiri. Jadi mereka tidak akan gara-gara ini saya meninggalkan halaqah, saya meninggalkan mengajar, tidak. Tapi kita bisa belajar dari sini bagaimana ulama kita sangat semangat sekali untuk mengajarkan Al-Quran, karena memang yang tujuan mereka itu adalah ya untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat. Maharat ta'limiyah, skill mengajar atau memanage halaqah. Yang pertama adalah at-ta'sis. At-ta'sis ini apa artinya ta'sis? Dari kalimat assasa atau lebih ke artinya basic. Nah, basic ini basic untuk pemula maupun halaqah baru buka rumah tahfidznya, atau buka halaqah buka rumah tahfidz saja, atau halaqah baru, ataupun ada murid baru. Nah, ini bisa dipakai basic. Nah, ini basic ini gimana caranya? Basic ini adalah la yaqillu ta'sis an 3 ashhur. Ya, ta'sis ini atau tahap basic ini itu tidak lebih dari tidak kurang dari 3 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya ini untuk 3 bulan ini apa tujuannya atau mau ngapain aja? Kita ngitung yang 5 hari, ya, di sini standarnya 5 hari belajar, 2 hari libur, ya kan? Ya, terus ini untuk waktunya yang bukan seharian, bukan untuk pesantren, tapi ini lebih ke rumah tahfidz atau yang non mukim, ya. Mungkin kalau untuk yang pesantren atau memang tujuannya pondoknya itu tidak ada bukan full tahfidz, ya, itu bisa lebih cepat dari ini, bisa mungkin 1 bulan bisa, ya. Nah, jadi di sini saya standarnya yang kurang lebih halaqahnya 2 jam sampai 3 jam, ya. Terus itu yang 2 jam 3 jam per hari, ya. Nah, nanti kalau yang halaqahnya di sini, kalau ada ustadzah yang full seharian sama santri dari pagi seharian, nah itu bisa lebih mempercepat prosesnya. Ya, baik. La yaqillu ta'sis an 3 ashhur, bahwa proses basic ini itu 3 bulan. Ngapain aja? Membaca, belum menghafal. Membaca juz an-naba nazar ma'a istikhdam qalam ar-rasas. Ya, jadi membaca dulu juz 30 mulai dari surat An-Nas, ya. Lebih mudah mulai dari surat An-Nas, itu membaca dulu. Membaca bisa jadi gurunya yang membaca, bisa jadi muridnya yang membaca, atau dua-duanya yang membaca. Nanti kita ini tahap berikutnya tentang at-talqin. Tapi tujuannya di basic ini adalah membaca dulu. Nah, jadi ini kelas bukan untuk pemula banget. Kalau untuk pemula pasti harus mengetahui huruf dulu, mengetahui cara menyambung huruf cara membaca huruf yang sambung, cara huruf fathah, kasrah, dhamma. Ini untuk itu sudah harus tahu terlebih dahulu, ya.
Jadi di sini qira'at juz an-naba nazar ma' istikhdam qalam ar-rasas. Kenapa di sini istikhdam qalam ar-rasas? Kenapa harus pakai pensil? Dan di sini saya mengingatkan bahwa murid-muridnya harus memiliki satu Quran saja. Satu Quran saja. Kenapa satu Quran saja? Karena itu akan lebih nempel, ya. Karena akan lebih nempel, ya. Qira'at juz an-naba, jadi membaca juz an-naba. Juz an-naba di sini selama 3 bulan itu, ya. Selama 3 bulan itu membaca juz 30, ya. Terus membacanya gimana, ya? Seperti saya sampaikan tadi, guru yang membaca lalu muridnya mengikuti, atau sebaliknya, ya. Bukan sebaliknya, muridnya yang membaca terus gurunya yang membenarkan bacaannya. Terus itu kalau misalnya ada salah, itu ada kasih tanda. Misalnya qalqalahnya kurang, kasih tanda. Ininya kurang, matnya kurang, dikasihin tanda, itu di Qur'annya. Ya. Terus berikutnya adalah al-auda. Setelah selesai juz 30 juz 30 secara baca nazar, ya, dengan melihat dan bacanya sudah kita yakin sudah bagus, ya, mulailah menghafal juz 30 lalu lanjutkan bacaan bin nazar. Di sini tilawah, ya, bukan maksudnya irama, ya, tapi membaca bin nazar, tilawah juz al-mulk nazar, ya. Jadi lanjut bacaan secara membaca, melihat mushaf bin nazar surat juz al-mulk atau juz 29, nanti mulai menghafal juz 30 karena bacaannya sudah bagus. Berikutnya adalah at-talqin. Talqin itu apa artinya? At-talqin adalah definisi talqin. Baik, at-talqin adalah التلقين adalah نطق المعلم بألفاظ القرآن الكريم ليسمعها المتعلم ثم يرددها بعده بهدف حفظها وتحقيق النطق الصحيح قبل حفظها. Kecepatan. Talqin itu artinya adalah nutqal muallim, guru yang membaca. Dia guru yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an agar muridnya al-muta'allim atau talib, ya, mendengarnya. Setelah mendengar, bukan hanya mendengar saja, tapi yuraddid ba'dahu, dia membaca setelah gurunya membaca. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya menghafalnya, bihadafi hifdhiha, menghafal ayat-ayat tersebut. Yang kedua adalah membenarkan bacaannya sebelum dia menghafal. Ini penting sekali karena kalau kita melepaskan murid kita menghafal, ya udah silakan menghafal tanpa kita ngecek bacaannya, takutnya dia menghafal dengan pelafalan yang salah. Ya, jadi perlu, ya, kita mengecek bacaan murid kita untuk ayat-ayat yang akan disetor ke esok harinya, ya, atau di hari yang sama, misalnya pagi murojaah atau sayangnya, pokoknya yang hafalan baru sebelum dia menghafal harus dicek bacaannya, ya. Apa kepentingan at-talqin? At-talqin ini penting sekali, ya. At-talqin ini adalah salah satu cara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat, ya, ketika Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendengar ada yang membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Katanya hasbuk, cukup. Rasulullah ketika membaca ayat ini ada madnya. Rasulullah mengajarkan kami membaca ayat ini seperti ini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al-fuqara ada madnya. Kayak gitu. Jadi ini adalah kita mengikuti cara Nabi Muhammad SAW mengajar. Terus yang kedua adalah tahqiq as-siqa bil muallim wa izalat al-hajiz an-nafsi. Kadang-kadang kita sebagai guru ada rasa kurang connect gitu sama murid atau sama santri kita, karena ya kita kurang berinteraksi. Nah, salah satu cara untuk kita berinteraksi sama murid kita juga bisa tahu, kenal nih, oh karakternya misalnya dia suka ketawa misalnya, atau misalnya dia cerdas, cepat nangkep, daya pahamnya cepat. Nah, itu dengan cara kita talqin ini, itu kita bisa kasar izalat al-hajiz an-nafsi. Jadi kadang-kadang antara guru dan murid itu kaku. Nah, seharusnya antara murid dan guru itu tidak ada rasa kaku. Ya, dianggap
ya apa namanya, cair aja seperti itu, enggak misalnya aku takut karena dia gini, enggak ya. Jadi izalat al-hajiz an-nafsi. Terus yang ketiga adalah yujannibul muta'allim thubut al-khata' fi dzakiratihi, ya. Dan ini salah satu cara supaya seorang murid atau yang menghafal Al-Qur'an tidak tidak salah menghafal. Untuk talqin ini ada dua cara, ya, ada dua cara. Cara yang pertama adalah at-talqinul fardi, dan masing-masing apa namanya, dalam halaqah kita jangan sampai kita semua talqin fardi. Talqin fardi itu apa? Kita per orang satu-satu, satu-satu. Al-talqin al-jama'i semua, saya baca, semua membaca. Ya, semua mengikuti. Ya, semua satu kelas itu mengikuti. Nah, ini at-talqin al-fardi. Jadi kita ketika kita memanage halaqah itu ada masa di mana kita talqin fardi, ada masanya juga di mana itu talqin jama'i. Ya. Nah, kalau kita apa namanya, kita pakai dua-duanya itu akan apa namanya, berdampaknya bagus sekali kepada murid-murid, dan itu apa namanya, akan meningkatkan kualitas bacaan mereka sebelum menghafal Al-Qur'an. Ya. Untuk at-talqin al-fardi, at-talqin al-fardi ya. At-talqin al-fardi adalah apa namanya, satu-satu atau apa, secara perorangan, ya. Ini apa ya, talqin fardi ini ya sebenarnya lebih mudah untuk siapa? Untuk bagi orang-orang yang sudah bisa apa ya, sudah lebih apa ya, udah cepat gitu membacanya. Cepat membaca ini apa namanya, dan itu juga tidak akan memakan waktu yang banyak. Misalnya nih, saya punya murid, dia sudah misalnya sudah hafalannya sudah lumayan banyak. Nah, ini apa namanya, talqin fardi ini bisa jadi hanya mungkin tidak semua, misalnya dia menghafal satu halaman atau dua halaman. Kita nggak baca satu halaman full untuk dia, enggak. Kita baca misalnya untuk ya misal untuk ngecek aja misalnya satu ayat dua ayat saja, atau misalnya 3 baris 4 baris saja, kayak gitu. Ini juga at-talqin juga, kita talqin ini bisa apa namanya, bisa bukan hanya dari guru, bisa kita alihkan misalnya ke kaset, kaset itu lama banget ya kaset, apa namanya, ke sekarang udah YouTube atau murotal-murotal yang dimana qori-qorinya membacanya, yang pertama cara bacanya yang pelan, ya. Jadi secara talqin dari guru ataupun yang kita pilih qori yang akan mentalqin murid-murid kita, yang pertama membacanya pelan. Nah, selain pelan itu apa namanya, harus muridnya itu melihat Al-Quran, ya. Karena kadang-kadang dia nggak ngelihat, matanya kemana-mana, suruh dia lihat. Nah, inna, ini kasroh, nun di sini kita baca gunnah. Kenapa? Kenapa gunnah? Karena nunnya bertasydid. Nah, ini di sini juga apa namanya, interaksi antara guru dan murid itu akan lebih kita, oh dia nih paham, dia nih nggak paham. Nanti gimana nanti ketika kita menjelaskan tentang tajwid, kita tahu nih mayoritas murid kita ini yang dimana mereka nggak paham, atau misalnya di mana yang mereka kurang mempraktekannya. Di situ pasti ada kurang jelas atau mereka mendengarnya kurang jelas dan lain sebagainya, ya. Terus selain itu apa namanya, selain guru membaca dan muridnya melihat, apa namanya, di situ juga kita mengajarkan murid-murid kita, misalnya nih kalau lihat tanda apa namanya, tanda apa bahasa Indonesianya, al-maujah, apa maujah, kalau guru apa Ustadz Fatani bilang aris perempuan, tendamat maksudnya, ya. Tendamat, di sini kita harus bacanya panjang. Nah, ini bagi pemula ini sangat membantu sekali. Ini sangat membantu sekali, ya, sangat membantu sekali. Kalau misalnya ada syaddah, nah syaddah ini harus lihat apa ya apa namanya, ada syaddah itu tidak semua syaddah ada gunnah. Nah, ini harus bisa dibedakan ketika kita talqin fardi ataupun jama'i. Terus apa namanya?
di antara ke apa namanya ke positifnya talqin fardi, ya positifnya talqin fardi adalah apa namanya, ya pasti karena akan meningkatkan bacaan ini apa lebih cepat gitu ya dibanding sama talqin jama'i, karena talqin jama'i kita hanya bisa menilai secara umum. Nah, dan ini juga kalau kita apa namanya keseringan talqin fardi itu juga akan membosankan. Nah, kenapa membosankan? Karena ya dia merasa apa namanya ya teman-teman yang lain mungkin pas ketika apa namanya talqin fardi sama satu, yang lain mungkin ini adalah kesempatan buat kami ngobrol, buat kami misalnya ngelamun, buat kami mikir hal-hal yang lain. Ya, jadi usahakan apa namanya bisa mengkombinasi antara talqin fardi dan talqin jama'i. Terus kalau nah ini kalau talqinnya saya ingin memperhatikan tentang talqin yang kalau langsung dikontrol sama guru bagus, kalau dialihkan ke kaset ya ada bagusnya adalah atau positifnya adalah mengurangi beban kita dalam halaqah ya, apa namanya bukan beban sih, apa namanya lebih lebih praktis. Tapi di antara negatifnya adalah mungkin yang pertama dia tidak mendengar, kita kasih petugas kamu harus mendengar, pulang-pulang dianya nggak mendengar. Yang kedua apa namanya mungkin dia apa namanya cara mempraktekkannya. Nah, misalnya dia mendengar innallaha ghafurur rahim, dia mendengarnya innallaha ghafurur, tapi cara mempraktekkannya innallaha ghafurur rahim beda, walaupun menurut apa namanya menurut al-muta'allim atau menurut al-talib ini itu sama suaranya Allah Allah. Nah, nanti tapi cara gerakan bibirnya salah, dari segi makhrajnya salah. Nah, di sini perlu juga apa namanya bimbingan guru ketika murid setoran apa yang sudah ia hafal. Ya, dari segi apa namanya at-talqin al-fardi ya. At-talqin al-fardi ini kita harus tidak berharap semua santri atau murid langsung dari sekali duduk bisa benar ya. Dan kita di sini kita harus jangan terlalu ini juga ya, jangan terlalu kita lihat dewasa ini apakah dewasa setelah usia remaja ke atas ya, atau dewasa ini sudah emak-emak atau nenek-nenek. Jadi ke apa namanya mura'at al-furuq al-fardiyah, kita harus bisa apa namanya memahami keperbedaan antara murid-murid kita. Jadi kita tidak bisa oh ini semua harus besok benar atau bulan depan harus benar semua, tidak bisa ya. Baik, ini tentang apa namanya al-talqin al-fardi ataupun al-jama'i. Al-'ard atau al-tasmi' ya. Ya, al-'ard atau al-tasmi'. Apa artinya ini? Ya, ini adalah setoran. Kalau bahasa Indonesia adalah setoran, at-tasmi'. Ya, tilawatul muta'allim lil ayatil qur'aniyah min dzakiratihi fi huduri mu'allimihi. Ya, seorang talib dia membaca ayat-ayat Al-Quran dari hafalannya, setorannya kapan? Depan gurunya. Ya, ahamiyatul 'ard belum. Baik, at-tasmi'. Kenapa setoran itu penting? Nah, setoran atau ziyadah ya ini penting karena yang pertama adalah tawfiq al-hifz. Ya, khususnya di sini saya mengingat fi huduri muallimihi, ada guru. Ya, ada guru. Karena kalau dia hanya setoran sama asisten guru mungkin beda. Ya, atau setoran hanya sekedar dengan teman atau dengan keluarga, itu akan hasilnya berbeda jika dia setoran sama guru. Ya, pentingnya at-tasmi' ya. Yang pertama adalah tawsiq al-hifz, akan menguatkan hafalannya. Itsnain tarsikh al-hifz ya. Selain menguatkan, dia akan lebih hafalan itu akan lebih kokoh lagi, tarsikh. Ya. Istilahnya kalau tawfiq itu kita kalau pohon ya itu hanya naruh di atas saja gitu, ditanam gitu. Tapi kalau tarsikh ditanam lebih dalam lagi agar akarnya lebih kuat lagi.
ya. Yang ketiga adalah tashih al-akhta wa istidrak mawadhi' an-nisyan. Yang ketiga adalah ketika dia setoran, kita tahu nih dia salahnya di mana, dia sering lupa di mana, dia keliru sama ayat yang mana. Nah, ini adalah kesempatan dari guru untuk agar lebih tahu nih muridnya nih dia hafalnya bagus atau tidak. Dan saya rasa yang ustadzah di sini atau teman-teman di sini masing-masing mungkin sudah punya daftar mutaba'ah. Misalnya muridnya udah nyampe mana di mana, hafalannya hari ini bagus tidak bagus, pokoknya ada buku catatan harian ya, supaya tahu kemampuan sejauh mana murid ini mampu menyetorkan hafalannya. Misalnya nih, awal dia masuk dia kencang banget, apalagi pas juz 30 biasanya karena ayat-ayatnya mudah, jadi dia bisa sampai 1 halaman, 2 halaman, bahkan 3 halaman mampu. Ketika sudah masuk ke juz berikutnya, juz 29, ataupun dia membaca dari mulai menghafal dari juz 1 setelah juz 30. Jadi basic juz 30, nanti setelah itu mau lanjut ke juz 29 ataupun mulai dari juz 1 itu terserah ya. Terserah gimana metode atau target di yayasan teman-teman atau rumah tahfidz atau halaqah sendiri ya. Jadi yang pertama adalah juz 30. Nah, setelah itu dia yang biasanya juz 30 itu mungkin bisa selesainya dalam 2 minggu ataupun 1 bulan menghafal. Ketika masuk ke juz berikutnya dia tidak mampu. Jadi kita tidak maksa, kita melihat di sini, oh dia tidak mampu, berarti kita mengurangi kadar dia menghafal. Misalnya dari 2 halaman ke 1 halaman. Besok harinya 1 halaman dia tetap tidak mampu, kita tetap mengurangi jumlah hafalannya. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita membebankan anak-anak atau maksudnya kalau anak-anak murid ya, bukan anak-anak kecil. Anak-anak menjadi menghafal itu menjadi sesuatu yang dibebani ya, bukan menghafal dengan enjoy ya. Ada hal-hal yang perlu seorang guru menyampaikannya kepada muridnya ketika proses menghafal. Mungkin dia akan menemu murid yang susah banget ngafalnya ya. Nah, ini sebenarnya ada muskilah, tapi karena kita bahasnya di sini ya kita akan membahasnya di sini. Ketika setoran ya, kadang-kadang dia tidak mungkin halaman itu misalnya udah 5 hari, sedangkan temannya 1 hari udah lancar. Nah, kita jangan marah dulu, maksudnya kamu ini main mulu misalnya ya. Tapi kalau dia main mulu ya mungkin bisa jadi karena ada faktor dia sering main. Tapi kalau misalnya dia awalnya anaknya tekun, di halaqah misalnya dia fokus menghafal, coba digali mungkin cara dia menghafal salah. Mungkin karena ada yang dia menghafal 1 halaman full dibaca, di 1 halaman itu diulang berkali-kali. Itu pernah saya hadapin. Ini ustazah saya 1 halaman ini susah banget ngafalnya. Emang kamu ngafalnya gimana caranya? Dia ngafalin baca dari awal dari baris pertama sampai baris terakhir itu semua. Sudah saya ngajarin, coba baca 1 ayat dulu, diulang, baru pindah. Setelah setor ayat pertama baru lanjut ke ayat berikutnya, dan seperti itu. Walaupun prosesnya agak panjang, tapi untuk pertama saya rasa tidak apa-apa, agak lama. Tapi kedepannya insya Allah saya yakin sudah menemui trik sendiri untuk menghafal. Terus yang kedua, selain itu kita berusaha untuk mengingatkan mereka untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai mereka menghandle kemampuan hafalan mereka. Ya. Atau misalnya hari ini ayat-ayatnya gampang, besok ayat-ayatnya susah. Kita ini termasuk kita kurang adab dengan Al-Qur'an. Ya. Ini ayat-ayatnya yang kemarin gampang ya, hari ini kok susah banget ya ayat-ayatnya ya. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu, karena ini termasuk kurang adab dengan Al-Qur'an. Kalau mau lebih
kenapa ya hari ini saya yang susah menghafalnya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Allah telah memudahkan Al-Qur'an ya. Terus ketika setoran ya harus diperhatikan tajwid. Ya, ini memperhatikan tajwid ini penting sekali ya. Penting sekali. Tajwid ini penting. Yang ketiga udah berapa ini, udah banyak sekali ya, tuh 2 3. Yang keempat tidak boleh setor hafalan yang baru sedangkan setor hafalan kemarin itu banyak salahnya. Saya yakin standar kesalahan di setiap halakoh itu beda-beda ya. Ada misalnya kalau setoran sekali duduk itu tidak boleh minimal kesalahan 3. Ada yang minimal kesalahan 2. Ada yang tidak boleh salah sama sekali. Lebih ketat lebih bagus karena ini kita membangun fondasi menghafal dan ini akan membantu ke poin berikutnya, yaitu tentang membahas tentang murajaah ya. Jadi selama atau semakin hafalan itu kuat, maksudnya kuat itu dari segi apa? Tidak ada salahnya. Tidak ada salah dari segi pelafalan, tidak ada salah dari segi membaca hukum tajwid, tidak ada salah dari segi lupa-lupa atau keliru, itu sudah termasuk kuat hafalannya. Nah, ini kalau dia setoran itu semua diperhatikan, itu nanti akan membantu ke tahap berikutnya, yaitu tahap murajaah ya. Dan dan di sini juga ini adalah kesempatan bagi guru untuk mengajarkan murid-muridnya mana yang wakaf yang tepat. Karena kadang-kadang kan kalau kita talqin, di tahap talqin itu murid hanya mengikuti guru. Tapi kalau dia sudah mulai setoran, itu kadang-kadang semau-maunya diberhenti. Nah, di situ kita bisa mengajarkan, ini berhentinya di sini, kurang tepat artinya. Ini cara memulainya kurang tepat, ini harusnya sambung sama bagian sebelumnya. Nah, ini juga kesempatan bagi guru untuk mengajarkan santrinya atau muridnya al-ibtida, al-waqf, ayat-ayat yang mirip dan lain sebagainya. Ya. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang al-murajaah. Oh ya, sebelum membahas tentang al-murajaah, ketika ada murid yang setoran, ya, ini kita lihat nih, misalnya satu halaman kurang lebih idealnya, ya, kalau nggak ada salah, misalnya satu halaman membaca 5 menit, ya, kita kasih 5 menit. Kalau bacaannya tidak begitu cepat, ya pelan-pelan, terus dia hukum tajwidnya semua dengan benar, tidak ada kendala dari segi hafalan. Satu halaman berapa menit? 5 menit setoran ya. Nah, terus ada satu lagi, dia satu halaman juga tapi dia macet ya. Kita tidak boleh memberinya misalnya sampai setengah jam atau misalnya sampai 20 menit, itu terlalu banyak. Itu terlalu banyak. Kalau kita lihat nih, ini kembali lagi bagaimana standar kesalahan tadi ya. Nah, kalau misalnya sudah 3 kali salah, ya sudah, kamu harus murajaah lagi. Jangan sampai kita memakan waktu anak yang lain, ya, karena murid ini hafalannya gak lancar. Nah, ini kadang-kadang ada di halakoh-halakoh ya, dimana muridnya yang ini dia lancar ya, dia kasih 5 menit aja, misalnya waktunya 5 menit karena dia saking lancarnya bisa misalnya sampai 3 menit ya kan. Sebenarnya kalau baca satu halaman itu enggak ya 5 menit 10 menit, kalau bacanya lambat banget 10 menit ya. Misalnya ini bacaannya saking lancarnya 5 menit udah selesai nih. Nah, ada 5 menit lagi, atau setiap murid itu porsinya 10 menit. Nah, karena ini cepat bacaannya, jadi kamu hanya setoran saja 5 menit, 5 menitnya lagi nombok buat temanmu yang hafalannya lambat atau setoran banyak macetnya. Itu salah.
ini termasuk nanti tidak adil, ya, tidak adil. Nah, lalu bagaimana kita dengan apa namanya murid yang lancar ini? Nah, murid yang lancar tetap dia misalnya dia dapat porsinya 10 menit. Nah, tapi kita misalnya selain dia setoran, kita nambah apa namanya talqin fardi, ya. Atau apa namanya di situ misalnya bisa juga kita masuk ada murajaahnya, ya murajaah sedikit, atau misalnya seperti tes MHQ lah kayak gitu kalau ada sesi murajaahnya kayak gitu. Jadi atau menjelaskan tentang hukum yang ada di ayat-ayatnya. Jadi kita tidak mengambil hak waktu yang pintar ini, ya, dengan kita juga tidak menambah dari waktu yang seharusnya 10 menit itu harusnya udah beres gitu ya. Makanya kalau saya pribadi waktu dulu saya mengajar itu dan sampai awal tahun ini ya mengajar itu, setiap murid kurang lebih 15 menit, ya. Itu kalau setorannya 1 halaman 2 halaman. Tapi kalau misalnya setorannya hanya misalnya baru surat An-Nas, baru awal-awal surat pendek, ya mungkin 10 menit saya rasa sudah cukup dan itu udah maksimal banget, ya. Jadi kita melihat juga jangan sampai kita nyamain apa namanya yang satu surah sama 1 halaman kan beda. Jadi kita juga harus apa namanya bisa membagi waktunya dengan baik, ya. Membagi waktu setiap murid dengan baik, dengan sesuai dengan takaran hafalannya, ya. Gitu. Pernah ada rasa waktu saya masih murid dulu ya, ketika kakak-kakak senior, mereka kan murojaahnya 1 juz, ada yang juga setorannya 5 halaman misalnya. Itu kan kita nunggunya lama, sedangkan kita ziyadahnya atau tasmi'nya cuma setengah halaman. Nunggunya lama banget. Terus ada rasa ini ustazah kita ini nggak adil. Tapi ketika saya memposisikan diri setelah itu saya menjadi guru, emang benar kayak gitu. Karena apa namanya seorang guru melihat porsi hafalan yang akan murid ini yang setoran itu beda-beda. Jadi sama misalnya kalau dalam halaqah ini kan manajemen halaqah dewasa. Nanti kalau dalam satu halaqah kita ada yang dewasa, ada yang anak, itu kita harus bisa membaginya dengan baik. Misalnya yang anak-anak ya nggak apa-apa 1 huruf 1 hari misalnya. Nah itu pasti beda sama yang setoran 5 halaman, ya gitu. Jadi kita harus bisa apa namanya kita berusaha lah untuk memberi semaksimal mungkin untuk setiap santri atau setiap murid. Baik, tahap berikutnya atau tahap terakhir tahap terakhir adalah al-muraja'ah. Ya, al-muraja'ah ini ini masih banyak tentang al-hifdz. Mau masuk ke muraja'ah atau kita masih membahas tentang tasmi'? Kalau mana ini? Saya buka chat. Saya buka kolom chat. Kalau mau masih membahas tentang hifdz, ini masih banyak poin ini. Ada 3 halaman lagi. Oke, yang mau kita bahas lanjut tentang hifdz, ya kurang lebih ada, ya mudah-mudahan 15 menit. Tulis nomor 1. Yang mau lanjut, kita lanjut bahas tentang menghafal atau setoran hafalan. Ketik nomor 1. Kalau mau lanjut ke murajaah, ketik nomor 2. Silakan. Oke, lebih banyak 1 ya. Baik, kita lanjut ke masih al-hifdz, setoran ke guru. Setoran ke guru itu juga adam julus akthar min talib amam al-muallim litasmi'. Tidak boleh yang setoran sama guru itu lebih dari 1. Jadi hanya 1 orang saja. Itu kapan hanya 1 orang saja? Ketika hafalan yang di halaqah itu beda-beda. Tapi kalau di halaqahnya bareng atau hafalnya bareng, atau misalnya grup 1 mereka menghafal surat An-Nas semua. Nah, itu bareng-bareng tidak apa-apa menghadapi guru.
ya, karena nanti masing-masing dapat porsinya untuk setoran. Nah, tapi apa namanya, kalau misalnya apa namanya, hafalannya beda-beda, terus didudukin bareng-bareng, itu akan apa namanya, mengganggu murid yang lain. Karena ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Jadi tujuan gurunya itu sebenarnya tujuan bagus, tapi tekniknya yang salah, atau kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Jadi apa namanya, ketika yang maju ke depan guru itu misalnya 4 orang. Yang pertama dia pemula, baru surat An-Nas atau surat Al-Falaq. Yang kedua udah agak lancar dikit, dia di apa namanya, surah misalnya Al-Mutaffifin atau An-Nazi'at kayak gitu. Yang ketiga udah 5 juz, yang di sini murajaah 15 juz misalnya, atau setoran di 15 apa namanya, surah-surah yang di juz 15 misalnya. Nah, ini sebenarnya nggak ada, walaupun mereka setorannya satu-satu ya, tapi apa namanya, efeknya berkurang, karena ini nanti akan mempengaruhi yang lain, nanti hafalannya akan terganggu. Makanya kalau hafalannya beda-beda, lebih baik yang depan guru adalah satu aja ya, satu, terus ya setoran satu-satu. Nah, kalau 5 orang nih, muridnya, anak-anaknya 5 nih, tapi hafalannya semua sama, itu tidak apa-apa, didudukin di depan, terus apa namanya, masing-masing setoran hafalannya, bisa mau estafet ataupun masing-masing baca dari awal sampai akhir. Nah, ini tergantung apa namanya, miqdar al-hifz, apa namanya, apa namanya, banyaknya hafalannya. Juga di sini seorang guru menjelaskan ya bagaimana cara menghafal, karena tidak semua anak hafalnya sama ya kan, maksudnya proses khususnya untuk tahap pertama ya, untuk tahap pertama. Atau kadang-kadang juga ada ayat-ayat tertentu punya, atau apa namanya, mungkin dari pengalaman ustazah sendiri, bagaimana apa namanya, mungkin misalnya si ustazah A ini ya, dia ketika menghafal halaman ini dia punya cara sendiri, maksudnya apa, mungkin dari huruf-hurufnya atau apa kayak gitu. Nah, ini bisa kita menyampaikannya kepada murid kita. Baik, dan di sini ada an yarfa'a at-talib ketika menghafal ya, dalam proses menghafal ya. Ketika menghafal, muridnya atau seorang guru membaca dengan an yarfa'a at-talib ya. An yarfa'a at-talib sautahu ya. Ketika dia membaca atau ya, saat menghafal ayat-ayat itu, suaranya dikencengin ya, maksudnya kencengin bukan sampai teriak ya, sampai dikencengin, maksudnya dia bisa mendengar suaranya ya, atau tidak. Jadi kalau baca itu misalnya wal fajri wal layalin enggak, wal fajri wal fajr wal layalin 'ashr. Jadi apa namanya, dia bisa yasma' sauta nafsihi, dia bisa mendengar suara dirinya sendiri. Terus dia melihat, membaca, dan juga apa namanya, melihat apa namanya, huruf-hurufnya, harakatnya. Ya, saya rasa di Indonesia memakai apa tuh yang dari kayu atau dari plastik untuk menunjuk fathah, kasroh ketika membaca, itu bagus. Itu supaya tambah nempel lagi dalam ikatannya. Karena apa namanya, faqad athbatat dirasat anal muta'allim ya, ini dari penelitian bahwa murid itu ya, atau pembelajar itu, dia nempel informasinya, informasi itu menempel dari pertama 38% dari pendengaran, 55% dari penglihatan ya, 70% an tariqil kalimah ya. Perhatiin ini ya, itu 7% aja. Kalau dia tidak menulis apa komen itu akan lupa gitu ya. Terus apalagi kita mengingat apa namanya, mengingat murid-murid kita bahwa saat proses menghafal itu ya, mungkin ini untuk pertemuan pertama atau untuk murid yang baru, atau bisa menjadi mengingat ya dari pekan ke pekan atau setiap bulan ya, pokoknya ada momen di mana kita mengingat tujuan utama untuk menghafal Quran. Terus mengingatkan juga bahwa sering mengulangnya, karena kadang-kadang ustazah saya itu mau nambah aja, saat itu nggak mau murojaah. Dan ini ada beberapa
mungkin rumah tahfidz ataupun daurah-daurah yang sekarang ada ini adalah daurah di mana hanya nambah hafalan. Hanya nambah hafalan, tidak ada murojaah. Ya, ini apa ya? Bagi saya adalah kesalahan besar, ya. Dan ini karena akan berefek kepada murid atau anak-anak, mereka akan merasa down, ya. Ya Allah, ya dia akan merasa down. Kenapa? Karena dia akan ketika suruh lanjutin ayat, dia nggak bisa, bahkan ngeblank, bahkan sampai ketika ya udah kalau nggak bisa lanjut, coba ayat ini di surat apa. Kalau sudah dia tidak tahu itu di surat apa, berarti hafalannya hancur hafalannya. Ya. Kadang-kadang ada kita bisa meraba-raba lah, misalnya inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Ini di surat apa? Ini di surat ini, ya. Kalau dia bisa ngelanjut bagus, berarti hafalannya kuat. Kalau dia tidak bisa ngelanjut, coba tanya, ini di surat apa? Minimal dia tahu. Kalau dia tidak tahu, berarti hafalannya hancur, ya. Terus juga ingatkan kepada santrinya atau muridnya atau anak-anaknya bahwa usahakan Qur'annya satu aja, ya. Qur'annya satu aja, ya. Jangan banyak Qur'annya, ya. Ini siapa nih yang ngomongnya? Baik, ya. Jadi usahakan Qur'annya satu. Terus yang berikutnya, ikhtiyar al-makan al-munasib lil hifz al-khali min al-mulhiyat, milih tempat yang bagus atau baik untuk menghafal, ya, dan jauh dari hal-hal yang menggoda. Misalnya mungkin khusus untuk yang menghafal online misalnya, ya, atau yang masih belajar online. Kalau dia belajar online itu dia harus mencari tempat di mana itu jauh, misalnya dari bisik-bisik berisik gitu, jauh dari tempat yang rame-rame supaya bisa konsentrasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada di halaqah, ya itu bagus, ya. Terus juga mengajarkan anak-anak juga waktu-waktu yang tepat untuk menghafal. Ya, misalnya sebelum subuh, waktu sahar, ya, sebelum subuh, setelah subuh, pokoknya waktu-waktu yang sebelum subuh dan setelah subuh itu waktu yang sangat tepat untuk menghafal, ya. Terus setelah maghrib juga itu waktu yang bagus untuk murojaah. Terus apalagi atau malam hari untuk murojaah itu bagus. Terus membiasakan, ya, anak-anak itu untuk bukan tidak boleh ya, minimal mereka itu tahu inti dari ayat-ayat yang mereka baca, ya. Nah, ini kita mengamalkan, ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kana ar-rajulu minna la yatajawazu al-'ashra ayat hatta ya'rif ma'anihinna wal 'amalu bihinna. Tidak ada di antara kami, ya, yang menghafal, ya, dia tidak akan melewati 10 ayat sampai dia menghafal 10 ayat itu dia sudah maksudnya lebih dari 10 ayat. 10 ayat yang pertama itu harus mereka tahu artinya dan mengamalkannya. Ini karena itulah yang saya rasa kurang, ya, mungkin di Indonesia ataupun di halaqah kita melihat banyak para penghafal Quran mungkin yang kita semua berbuat dosa, ya, kita semua berbuat dosa karena itu sudah menjadi sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu ibni Adam khata', ya, atau fi makna kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin, khairul khata'un at-tawwabun. Ya, semua anak keturunannya Adam itu berbuat dosa, dan sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Nah, masalahnya bukan hanya dia berbuat dosa lalu dia bertaubat, ada yang sengaja berbuat dosa terus memamerkannya. Nah, ini yang masalah. Nah, apalagi dia menghafal Quran atau dia membuat sesuatu yang
mungkin menurut dia ini bukan termasuk yang diharamkan, atau bukan diharamkan, tapi dia sebagai penghafal Quran itu akan mengurangi wibawahannya, akan mengurangi kemuliaan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala sudah memposisikan ia seorang penghafal Quran, yang dimana dia harus menjaga sikap, menjaga akhlak dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, dia mengurangi aurahnya para penghafal Quran. Dan ini sesuatu yang perlu kita sampaikan ke anak-anak kita, maksudnya murid ya. Kalau anak-anak saya bilang murid ya, anak-anak kita misalnya nih kita membaca tentang misalnya ayat-ayat yang di surat jangan yang jauh-jauh, kita misalnya di juz 30 misalnya, kita membaca tentang Al-Buruj misalnya, surat Al-Buruj ya, was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Di ayat syahidin wa mashhud itu bisa menjadi ketika kita membaca artinya, membaca tafsirnya itu ngeri ya bacanya. Maksudnya akan memberi kepada kita peringatan yang luar biasa, wa syahidin wa mashhud, karena arti syahid wa mashhud itu luas sekali. Bisa jadi juga di misalnya surat Asy-Syarh misalnya. Surat Asy-Syarh mengingatkan kita tentang melaksanakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah melaksanakan sesuatu hal, maka melaksanakan sesuatu hal yang lain. Maksudnya di sini apa? Memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekarang ya banyak yang banyak penghafal Quran yang mungkin dengan banyaknya sekarang aplikasi-aplikasi menurut saya aplikasi-aplikasi ini misalnya Instagram, Facebook, YouTube, apalagi sekarang ada lagi hits nih TikTok misalnya, atau pokoknya aplikasi Twitter dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi seperti ini adalah senjata sebenarnya bagi kita seorang muslimah atau ustazah atau murid atau siapapun ya, bisa menjadi sesuatu yang manfaat dalam hal berguna dalam kebaikan, itu bisa jadi juga ya keburukan, mungkin tidak keburukan tapi membuangkan waktu. Nah, di sini ya ketika kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami tidak melewati atau menambah hafalan lebih dari 10 ayat kecuali kami sudah memahami ayat-ayat yang itu, kecuali kami sudah mengamalkan ayat-ayat yang sudah kami hafalkan terlebih dahulu. Nah, ini peringatan yang mungkin buat ustazah-ustazah di sini ya, sebelum mengaplikasikannya atau menyampaikannya kepada anak-anaknya, maka coba diri sendiri dulu ya gitu. Nah, misalnya nih kita belajar dari surat Al-Hujurat. Nah, apa nilai-nilai pendidikan dari dari ayat-ayat surat Al-Hujurat? Nah, ini bisa tentang akhlak, tentang membenarkan akhlak kita dengan sesama, akhlak kita ketika kita menerima hoax, akhlak ketika kita mendengar itu bukan dari orangnya langsung ya, ketika kita misalnya dapat kabar-kabar yang nggak jelas, orang yang nggak ngomong, tapi kita mendengar tentang dia. Nah, dia tuh gini-gini ya, dia tuh gini-gini ya. Jadi kita seharusnya nanya langsung, kita menyebarkan lagi hoax-hoaxnya seperti itu. Itu dalam surat Al-Hujurat kita bisa nilai-nilai pendidikan di situ kita banyak. Dan di setiap surah saya yakin ada nilai-nilai pendidikan kalau kita mau lebih menjalani atau memahami surat-surat yang kita atau yang murid-murid kita hafal atau anak kita hafal. Terus di sini juga kita mengingatkan mereka al-manzilah, manzilatul hafidh hamil al-Quran fi dunya wal akhirah. Kemuliaan yang akan dia raih ketika bukan hanya di dunia saja tapi di dunia dan di akhirat. Ya. Apa kebaikan-kebaikan? Jadi di sini mengingatkan keutamaan karena
ada rasa bosennya, ada rasa pengen semangat lagi, dia sudah semangat, tapi hal-hal yang kayak gini dia akan lebih semangat lagi. Ingatkan misalnya hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ingatkan hadis ahlul Qur'an hum ahlullah wa khas. Ingatkan hadis al-Qur'an ya'ti syafi'an li ahlihi yaum al-qiyamah. Juga hadis iqra' wartaqi warattil fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Banyak hadis-hadis yang apa namanya yang menyemangatkan anak-anak kita untuk lebih semangat menghafal. Dan ini kita juga harus pilih momen-momen yang momen-momen yang tepat ya. Baik, jadi bukan ketika misalnya anak-anak lagi mau ujian, kitanya ingetin manzilatul hafal, nah, kurang tepat. Nah, misalnya mereka lagi futur, lagi malas, lagi bosan, kita ingatin lagi kayak gitu. Terus ini ada ya, baik, insya Allah kita sekarang masuk ke murajaah ya. Murajaah ini karena ziyadah atau at-tasmi' ini penting ya. Tidak kalah pentingnya adalah al-murajaah, dan murajaah ini saya mengkhususkan ini sendiri. Ini keluar nih. Oke, tentang murajaah ya, hukmul murajaah. Apa hukumnya murajaah? Ya, hukumnya murajaah adalah wajib. Nah, di sini para ustazah, ustazah semua ya insyaallah ya, para ustazah ya yang sudah menghafal satu juz itu wajib murajaah. Apalagi yang sudah selesai 30 juz itu wajib murajaah. Wajib. Karena apa? Diingatkan dalam hadis Rasulullah SAW yang bersabda, ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan min al-ibil. Oh, di sini ada harusnya ada space ya, min al-ibili fi uquliha. Al-Bukhari. Ta'ahadul Quran, murajaah Quran, sering-sering murajaah Al-Quran. Dan fawalladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang digenggamnya, lahu asyaddu tafassiyan min al-ibli fi uquliha, itu hafalan Quran itu lebih cepat hilangnya atau larinya daripada onta yang ketika dibuka ikatannya ya. Onta yang ketika buka ikatannya itu dia lari. Quran kalau tidak dimurajaah lebih cepat dari itu ya. Itu kalau tidak murajaah. Beda lagi kalau ada faktor dosa, faktor malas, apalagi khususnya di faktor dosa ini itu sangat mempengaruhi murajaah. Sekuat apapun hafalan, semungkin apapun hafalan, ketika dia murajaah tapi ada dosa yang berlanjutan, nah itu akan mau tidak mau itu akan berefek langsung, berasa langsung ya. Nah, jadi hukum murajaah wajib, dan kita harus mengingatkan hal ini juga kepada murid-murid kita. Jangan sampai, kenapa ya Ustazah suruh kita murojaah banyak-banyak lagi murojaahnya, padahal saya mampu untuk ziyadah banyak. Nah ini, hadisnya ini. Ada lagi, ahamiyatul murajaah. Nah, sebelum ahamiyatul murajaah, udah. Ya, ahamiyatul murajaah. Kenapa murajaah itu penting? Ya, murajaah ini adalah penting. Yang pertama, ada beberapa poin sebelumnya. Ya, tapi ini saya rasa 2 poin ini adalah yang terpenting. Yang pertama adalah ini kita murajaah ini bukan hanya tugas dari guru, ya kan? Ini kita harus menanamkan hal ini kepada murid-murid kita, karena banyak yang merasa murajaah itu adalah beban. Ya, beban. Ya gimana ya murajaah? Ya saya maunya ziyadah aja, aku nggak mau. Aku murajaah itu saya tuh nggak mau. Dan yang saya rasa yang membuat orang-orang lebih fokus ke murajaah ke menambah hafalan dibanding murajaah itu gara-gara ada daurah-daurah yang khusus untuk menghafal dengan secepat kilat ya. Ada yang daurah menghafal Quran minum kopi secepat kilat lah. Itu daurah-daurah itu, apalagi yang dalam 2 bulan, 1 bulan menghafal 30 juz, itu sangat menghancurkan murajaah. Oke, yang pertama adalah ini murajaah ini adalah qita'ah
taat lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengamalkan, maksudnya di sini kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas tadi. Yang kedua, najatun min iqabillah. Ya, kita murajaah insyaallah. Ya, insyaallah ini adalah salah satu cara kita najat menyelamatkan diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi, uridat alayya umur ummati, ya, diperlihatkan kepadaku, ya, maksudnya kepada Nabi Muhammad, apa yang hal-hal yang baik yang dilakukan oleh umatku. Hatta al-qadata yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid, ya, sampai maksudnya mungkin ini hal yang remeh bagi orang, yaitu membuang sampah dari masjid atau mengeluarkan sampah dari masjid, kotoran dari masjid, ya. Ya, ini termasuk amalan yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa uridat alayya dhunubu ummati, dan diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara dhanban a'zamu min suratin min al-Qur'an, atau fi riwayah atau ayah utiha rajulun thumma nasiyaha, dan saya tidak melihat dosa yang paling besar daripada surah yang dari Al-Quran, atau ayah dari Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran. Utiha rajulun, diberi nikmat hal ini, dia menghafal ayat-ayat ini, satu surah ini ataupun ayat ini kepada seseorang, lalu dia melupakannya. Ini peringatan yang berat, ya, karena jangan sampai kita menghafal tujuannya untuk dikatakan hafal, qari, dipuji-puji. Nah, itu menjadi bahkan kalau niat kita sudah berubah, ya, niat itu berubahnya bukan dari awal, bisa jadi di akhir, bisa jadi di tengah. Ya, ketika berubah, nah itu bisa jadi waliyadzubillah mencelakakan kita di api neraka nanti. Bahkan orang pertama yang diseret ke api neraka adalah 3 orang yang dimana mereka di dunia lahirnya adalah mereka orang-orang yang paling baik, yang paling mulia di mata manusia. Karena mereka tidak mulia itu karena mereka niatnya tidak benar. Yang pertama adalah qari Al-Quran, ya, qari Al-Quran, yang membaca Al-Quran ataupun dia menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena tujuannya ingin dipuji, liqala qari. Dan Allah murka sekali saat itu, ya. Qala, ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Kan saya penghafal Quran, kan saya mengamalkan Al-Quran. Qala kadzab walakin liqala qari. Bohong. Kamu menghafal Quran karena ya ingin dikatakan kamu seorang menghafal Quran, kamu ingin dipuji-puji. Waqad qila, itu sudah dikatakan semua di dunia, sudah terpuji kau di dunia. Yang kedua, siapa? Orang yang dermawan. Dermawan itu nilai kalau dia benar-benar niatnya lillahi ta'ala, itu luar biasa pahalanya. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb kama tudfi'un nar an nar. Apalagi dawu mardakum bis-sadaqah. Sampai juga di beberapa banyak di ayat-ayat Al-Quran pahala orang-orang yang berinfak itu. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak bersedih, mereka tidak ada rasa takut, bahkan itu adalah seolah dia berniaga bersama Allah, dan itu adalah sebaik-baiknya berniaga bersama Allah. Tapi karena niatnya kurang tepat, kurang bagus, atau sudah tidak lillahi ta'ala, ya, seorang dermawan ini yang masuk ke neraka. Diseret, bukan masuk, ya, diseret. Ya Allah, saya ini kan dermawan, saya kan memberi makanan kepada orang miskin, harta saya infakkan di jalanmu. Qala kadzab innama liqala itu dia seorang dermawan. Yang terakhir adalah orang yang berjihad fisabilillah. Afdhalul a'mal, sebaik-baiknya amal, ya, dalam Islam setelah sholat, ya, adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
tapi itu orang yang berjihad diseret ke api neraka. Lalu dia bertanya, kenapa ya Allah saya ini masuk neraka, sedangkan saya berjihad di jalanmu, saya tujuan saya itu adalah mengangkat Islam, ya, memperjuangkan diri untuk Islam, saya sampai rela untuk ya diri ini buat Islam. Qala kadzab, kamu bohong. Qala innama qala mujahid atau qala yuqtila syahidan, ya karena ingin dipuji. Waqad qil, itu sudah berlalu, itu sudah. Ini perkara niat ini sangat penting sekali. Ya, jangan sampai kita sebagai guru atau juga murid kita semangatkan untuk menghafal sedangkan murojaahnya kita abaikan. Ini jadi tanggung jawab seorang guru, ya. Kalau gurunya sudah mengingatkan, lalu juga sudah memberi tips berusaha untuk supaya anak-anaknya murojaah, lalu anak-anaknya ini sendiri setelah luar dari halaqah dia tidak istiqomah dalam murojaah, ya ini sudah di luar tanggung jawab orang. Aliyatul murojaah, cara murojaah ada dua cara, ada murojaah yaumiyah, ada juga murojaah dauriyah. Murojaah yaumiyah ada murojaah harian, murojaah dauriyah ada murojaah mungkin dibilang pekanan, bisa jadi pekanan, murojaah pekanan. Nah, murojaahnya ini kita melihat miqdar hifdzut talib. Ya, ada murojaah ini kita melihat sesuai dia sudah hafal berapa juz. Jadi dalam qaul masyhur, satu perkataan yang sangat masyhur di dunia Al-Qur'an ini atau dunia Al-Qurra, man dawama ala khams lam yans. Barang siapa yang menjaga 5, dia tidak akan lupa. Ya, man dawama ala khams lam yans. Apa itu man dawama ala khams? Dia murajaah setiap hari 5 juz. Maka dia tidak akan lupa. Ya. Nah, ini salah satu cara kalau dia misalnya sudah hafalannya sudah lebih dari 5 juz. Ya. Kalau hafalannya kurang dari 5 juz, usahakan setiap hari dia murajaah kalau dia baru 1 juz, ya usahakan dia setiap hari murajaah 1 juz. Kalau dia misalnya 2 juz, dia usahakan yang dimurajaah adalah 2 juz. Terus selain itu kita ada misalnya seperti murajaah dauriyah. Ya. Misalnya nih kita murajaah dauriyah ini kalau kita kembali lagi standar yang ini kan 5 hari. Nah, 5 hari misalnya 4 hari dia menghafal atau ziyadah plus ada murojaahnya, murojaah pendek-pendek. Nah, ini murojaah dauriyah ini murojaah misalnya nih dia ini murojaah di halaqah, ya. Murojaah di halaqah. Kalau murojaah yang seperti saya sampaikan tadi 5 juz setiap hari itu untuk dia sendiri. Tapi dalam halaqah kita harus, karena kalau kita kalau kita nggak megang sendiri itu kadang-kadang mereka tuh nggak serius dalam murojaah. Ya udah saya suruh dia murojaah. Nah, ada di mana ada waktu murojaahnya sama guru. Jadi murojaahnya bukan hanya sama teman-teman atau murojaah sunai, enggak. Tapi ada murojaah setorannya sama guru. Nah, itu gimana murojaah sama guru itu? Murojaah sama guru misalnya nih selama 4 hari dia nambah hafalan ziyadah. Terus ada murojaah shaghirah. Murojaah shaghirah misalnya dia sudah menghafal juz 30. Dia menghafal juz 30. Nah, setelah dia menghafal juz 30, ini kita bagi-bagi nih. Setiap hari 1 juz, seperempat juz. Jadi dapat 1 juz. Nah, di hari kelima ini dia murojaah apa? Murojaah yang sudah dia hafal baru plus murojaah yang sudah murojaah tadi, murojaah shaghirah tadi. Nah, ini termasuk murojaah dauriyah. Murojaah yaumiyah seperempat juz, murojaah dauriyah 1 juz plus murojaah yang sudah dihafal. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini itu saya ngalamin sendiri, ya. Maksudnya ketika saya jadi murid dulu waktu di rumah tahfidz, saya seperti itu. Ya, setelah setoran sama guru hafalan baru, ya, terus guru talqin,
Terus apa namanya, setelah itu ada murajaah yaumiyah. Jadi misalnya saya sudah menghafal 5 juz misalnya, ya, makanya setiap hari akan murajaah setengah juz. Nah, terus di hari kelima ini murajaah yang sudah ziyadah ini plus murajaah yang setengah-setengah juz tadi. Jadi 2 juz kurang lebih. Tapi setorannya sama guru ya mungkin karena muridnya banyak. Kalau misalnya banyak yang absen ya bisa kita setoran dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya waktu tidak sempat, guru hanya MHQ saja, ya, MHQ. Terus selain MHQ, apa namanya, mewajibkan murid ini setoran sama temennya, kayak gitu. Yang misalnya kalau ada yang sama, nah itu bisa apa namanya, untuk murajaah bersama-sama sama temannya yang lain. Ya Allah. Baik, kita udah bahas tentang murajaah yaumiyah, murajaah dauriyah. Baik, apa namanya, kenapa ya mungkin di sini ada beberapa cara untuk murajaah mutanawwi'ah supaya tidak bosan murajaah dalam halaqah, ya. Yuraja'u at-talib lada al-mu'allim mubasharatan idza kana al-'adad qalil. Seperti yang saya sampaikan tadi, apa namanya, kalau muridnya sedikit, ya, jadi bisa setoran langsung ke guru. Atau yajlis arba' tullab, kullu talib yaqra' maqta' wal akhar ya'addil lahu. Jadi ada apa namanya, kita bagi empat orang, 4 anak-anak, ya, mereka bareng-bareng. Nah, yang ini yang murajaahnya sama. Nah, mungkin untuk ziyadahnya beda-beda, tapi murajaahnya bareng. Nah, ini juga sangat membantu kita untuk tidak menghabiskan banyak waktu, ya. Jadi 4 ini ya misalnya masing-masing membaca ya, seperti estafet, maupun estafet setengah-setengah halaman atau estafet satu ayat, ya terserah seorang guru. Yajlis talibain qaribain wal muallim yuraji' kullu minhuma lil akhar. Dua murid apa namanya, mereka duduk dekat guru mereka saling apa namanya, setoran sama murajaah, setoran murajaah sama-sama. Terus ikhtibar dari ustadznya, dari gurunya, ikhtibar. Terus المراجعة في مجموعات أول الوقت والمعلم يمر عليهم واختبر الجميع وقد استغرق هذا نصف الحلقة. Yang murajaah dalam grup-grup, ya, di awal halaqah. Ini khususnya kalau ada 1 hari untuk murajaah, ya. Apa namanya, di awal halaqah dia murajaah, setiap grup murajaah terus harus diuji. Jadi murajaah itu harus diuji, bukan hanya sekedar mereka setoran saja, setoran dari awal sampai akhir, ya. Misalnya nih, ada yang sekarang ini setoran, atau sebenarnya bukan setoran 5 juz sekali duduk, ya. Itu lebih murajaah sebenarnya, setoran murajaah 5 juz atau 10 juz atau 15 juz, 30 juz sekali duduk. Nah, itu setelah itu harusnya ada ujian MHQ. Karena tidak semua yang setoran ya bisa lanjutin MHQ, ya. Jadi harus bisa MHQ, karena kalau dia setoran secara langsung itu sudah dia hafal halaman-halamannya. Tapi kalau dia kasih soal di tengah-tengah ayat, dia nggak bisa nyambung karena dia sudah mengaitkannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, jadi kita harus ada juga ikhtibar, ada ikhtibar, ya. Baik, waktu yang waktu untuk murajaah. Kapan waktu untuk murajaah? بعد ساعة من الحفظ فإذا كان الحفظ سريع يتفلت بعد ساعة. Itu 80%. Apa itu? Jadi murajaah setelah dia menghafal nih, setoran sama ustadzah nih. Setoran sama ustadzah. Misalnya nih waktu menghafalnya pendek. Maksudnya dia menghafalnya cepat, pendek. Dia menghafalnya cepat. Dia menghafalnya misalnya kurang dari 1 jam. 1 halaman kurang dari 1 jam. Ya. Itu setelah dia setoran sama ustazah, itu harus dia murajaah. Murajaah halaman itu juga. Ya, murajaah halaman itu juga. Ya. Supaya ya lebih nempel lagi. Terus yang kedua adalah qabla naum, ya. Ba'da al-istiqadh, sebelum tidur dan setelah
bangun dari tidur. Itu ini adalah waktu-waktu yang apa namanya, waktu-waktu yang penting untuk murajaah ya. Setelah setoran langsung ya. Terus yang kedua adalah sebelum atau setelah tidur. Mengenai apa namanya, setoran murajaah, ini mic-nya. Ya, mengenai tentang setoran murajaah ini apa namanya, kalau sudah hafalannya sudah banyak, terus murojaahnya juga sudah banyak, usahakan ketika setoran bacaannya jangan lambat. Jangan misalnya dia baca, dia mau setoran murojaahnya 3 juz per hari, ya, ataupun 1 juz masih bisa agak lambat. Tapi kalau sudah masuk 3 juz, 5 juz, murojaah satu harinya, itu bacanya pelan-pelan, sedangkan dia punya tugas lagi untuk menambah hafalan, usahakan temponya agak sedikit dipercepat. Ya, supaya tidak memakan waktu yang banyak ya. Nah, dan juga ketika murojaah itu jangan sampai satu halaman itu banyak salahnya. Kita kasih standar. Ada apa namanya, salah satu guru sekarang udah kalau nggak salah udah menjadi rektor Qismul Qiraat di Ummul Qura, di kampus Ummul Qura. Nama beliau Syekh Amin Idris. Beliau termasuk orang yang syadid. Nah, beliau kalau musim panas buka halaqah murajaah ya. Dan itu kakak dan adik ikut itu halaqah itu. Itu syadidnya luar biasa. Jadi kalau setoran ya, beliau banyak punya, beliau pemimpin, terus ada guru-guru yang ini ya. Guru-guru yang memegang halaqah. Itu yang apa namanya, tidak boleh dalam satu halaman ya, bahkan masing-masing punya target berbeda-beda, tapi itu tidak boleh dalam satu halaman itu, atau misalnya dia mau setoran 1 bintang ya, itu tidak boleh salah sama sekali. Ada rasa misalnya kadang-kadang kita nggak salah tapi ragu, nah itu sudah dihitung salah, itu sudah dihitung salah. Nah, itu makin ketatnya murojaah ya, itu akan menimbulkan kekuatan hafalan ya. Jadi saya ingat waktu apa namanya, selain halaqah apa yang Syekh Amin Idris ini, ketika apa namanya, saya dulu bukan murojaah ya, seperti ikut daurah kayak gitu, apa kursus gitu, kursus untuk murojaah ya. Itu sama ustadzahnya 1 halaman tidak boleh lebih dari 3 salah. Itu ketika setoran. Tapi kalau murojaah 1 juz minimal, bukan minimal, maksimal 3 salah. Bisa ngebayangin nggak? 1 juz itu murojaah. Kalau hafalan baru maksimal 3 salah 1 halaman. Tapi setelah itu harus di setoran lagi. Maksudnya apa, murojaah lagi supaya berkurang kesalahannya. Tapi untuk murojaah ya 1 juz maksimal 3 salah. Dan itu yang membuat hafalan apa namanya, hafalan kita ataupun hafalan santri kita atau anak-anak kita ya kuat ya. Baik, saya rasa udah cukup ya. Saya pengen kasih referensi, tapi referensinya semua pakai bahasa Arab ya. Ini apa namanya, ini dalam halaqah ya, apa namanya, skill-skill yang kita laksanakan dalam proses ta'sis, basic, halaqah, murajaah, ard ataupun talqin. Ada lagi skill-skill idarat al-halaqah. Maksudnya apa idarat al-halaqah? Idarat memanage halaqah bukan dari sistem mengajarnya, dari sistem duduknya. Ada misalnya halaqah yang bulat, itu secara efektifnya seperti apa? Ada misalnya yang apa namanya, yang berbaris-baris gitu. Ini semua juga ada apa namanya, ada cara memanage halaqah-halaqah yang misalnya ada juga yang halaqahnya kan di masjid ada tiang-tiangnya, itu juga gimana cara memanage halaqah yang banyak tiang-tiangnya. Terus apalagi
Masih banyak sih sebenarnya yang apa namanya tentang tapi ini lebih yang kita sampaikan hari ini itu lebih penting ya, ini nanti bisa kan menyesuaikan lapangan ya. Ada juga al-maharat at-tarbawiyah lil muallim, apa namanya skill seorang guru, saya rasa sudah ada di apa namanya pembukaan kemarin ya. Skill seorang guru, dia harus memiliki sifat-sifat seperti apa itu, apa namanya itu insya Allah sudah satu paket ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu di waktu yang lain. Ya, jazakumullah khair. Kita baca sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.